Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita ingin mereview harga sapi kurban ekonomis yang ada di kandang Nusa Sentosa Farm ini. Tidak selamanya sapi ekonomis itu kecil dan enggak selamanya sapi besar itu mahal. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mencari sapi kurban kelas ekonomis, bukan eksekutif loh, ekonomis. Datang aja ke kandang, dilihat sendiri sapinya. Kalau perlu, misal bapak ibu berkenan ingin melihat timbangan sapi tersebut, kita timbangkan. Intinya yang kita harapkan itu, jika bapak atau ibu atau mas yang berkenan berkurban itu datang ke kandang kami, yang kita harapkan itu setelah pembelian sapi itu merasa bahagia, bukan kecewa. Intinya kayak gitu, kita menjaga kepercayaan seseorang itu yang sangat berat, kan intinya gitu. Nah, untuk sapi-sapi yang ada di kandang Sentosa ini ya, ini sapi-sapi yang dikatakan kelas ekonomis dibandingkan sapi-sapi yang ada di kandang Nusa. Dari pengalaman ya, dari semuanya itu kan masjid, musola, yayasan itu kan kebanyakannya iuran. Kata orang Jawa itu PT apa? Kata orang Jakarta itu PT-PT ya. PT-PT itu artinya uang 3 juta dikalikan 7 orang, ketemunya berapa, semisal 21 kan otomatis cari harga ekonomis, nggak mungkin sapi yang besar. Nah, di sini kita sediakan full stok dari berbagai macam jenis pegon ada, Brahman ada, Limosin ada, Simental ada, bahkan sampai yang Jawa ada. Kita redikan, dan alhamdulillah ada sebagian sapi yang udah terbooking. Teman-teman, sebagian sapi yang udah terbooking untuk Idul Adha tahun ini di 2022. Yang perlu diketahui bahwasanya ketika kita kasih harga, semisal nih, ini kayak ini contoh nih, ini sapi terbooking untuk Pak Haji yang ada di daerah Parung, itu harganya kita buka aja nih ya, 20 juta. Karena apa, kok murah banget mas? Iya, karena jika seseorang itu membooking dari jauh-jauh hari, harga pasti akan lebih murah dibandingkan seseorang yang membooking di setelah Idul Fitri gitu. Karena ya satu, pasaran udah naik, pakan udah naik, yang lain-lainnya udah naik, jadi kita mengikuti ibaratnya harga begitu. Makanya saya sangat merekomendasikan jika bapak-bapak ingin berkurban, alangkah lebih baiknya bisa membooking terlebih dahulu dibandingkan jika bapak nanti datangnya mepet. Karena apa? Karena satu, pilihan masih banyak, yang kedua harga masih bersahabat, yang ketiga kita tahu nih pertama sapi yang bapak beli itu kayak gimana, dan ketika nanti sapi itu datang di kediaman bapak atau di masjid yang bapak serahkan, tahu perkembangannya, bapak akan lebih bahagia dibandingkan bapak beli mepet udah tahu gede. Intinya kayak gitu ya. Intinya sapi yang ada di sini itu di kisaran harga 20 juta sampai 23 juta tergantung bobot dan jenis sapinya. Kenapa jenis sapi itu bisa mempengaruhi harga? Ya, karena setiap jenis itu pasti mempunyai kekurangan, pasti mempunyai kelebihan, dan setiap jenis sapi itu dia mempunyai kualitas daging yang tersendiri, dalam artian kayak gitu. Di sini kita dihadapkan dengan sapi pegon ya. Pegon itu sapi silangan yang kata orang Jawa, ngomongnya sapi Jawa lah intinya. Insya Allah udah terbooking di DKM Masjid 10 ekor, yang sebelah sana kita sendiriin. Yang belum terbooking dari sini sampai hitam sini.
Nah ini belum terbooking, jadi semisal bapak-bapak ingin deretan sini, untuk yang baris ini yang belum terbooking tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Untuk harganya nanti bisa dicek aja dulu ke kandang sapinya ya, nanti kita negosiasi untuk masalah bobot. Misalkan kan pasti akan sapi itu kan meskipun masuknya bareng pasti kan perkembangan akan berbeda. Nah situ siapa tahu ada rezekinya di bapak nanti ketika Idul Adha perkembangannya terus bagus, malah bobotnya lebih tinggi yang sesuai yang diharapkan. Semisal diharapkan bapak itu 300 kilo kok lebih tinggi dibandingkan itu ya, insya Allah itu rezekinya bapak aja kayak gitu. Makanya enaknya booking dari jauh-jauh itu kayak gitu. Kayak gini nih Pak, ini sapi-sapi yang insya Allah nanti di harga 21 juta dengan bobot nanti di kisaran 300 kilo. Ya untuk baris yang kesini nih, alhamdulillah belum ada yang terbooking untuk barisan segini. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu buruan nih sapi ganteng ini limosin. Bobotnya ini nanti inginnya sebenarnya tepatnya si sapi ini di kandang sana, karena di kandang sana masih ada perbaikan, sementara dipindah ke sini dulu. Ini untuk saat ini bobotnya di angka 300 kilo. Insya Allah nanti semisal perkembangan terus bagus bisa ya nggak sampai 400 lah, intinya kan 380, 390 itu kan udah gede sekali lah intinya kayak gitu. Jenis sapi limosin, masih murni limosin dengan tubuh yang sangat tebal. Dia kecil tapi berat kayak gitu. Kan kebiasaan orang-orang itu kan pasti nyari yang tinggi. Sebenarnya gini aja. Kalau untuk masalah sapi yang kita rekomendasikan itu bukan hanya tinggi aja ya Pak. Karena kan ya kayak manusia aja lah. Nggak semua itu kan ada yang tinggi, nggak semua itu ada yang pendek kan kayak gitu. Pasti ada yang kata orang Jawa itu kecentet. Pasti ada sapi yang kecentet kayak gitu. Itu kan otomatis kalau semisal orang-orang mematok harganya dari tingginya, itu kan nggak masuk akal. Hitungannya kayak gitu. Ini sapi udah tua, ibaratnya bobotnya gede, cuman tingginya kurang, kan nggak mungkin semisal harga itu anjlok kan kayak gitu. Yang diharapkan itu kan satu, timbangan. Kita jual timbangan aja Pak, jual timbangan. Yang kedua kualitas sapi. Kualitas sapi dilihatnya itu dari pertama face mukanya seger sehat. Yang kedua tubuh, dari tubuh depan ke belakang itu tidak kurus, yang artinya gemuk, isi. Dan kaki-kakinya masih kokoh, masih dalam artian bukan melengkung gitu, bukan karena salah fatalan ataupun cacat ya. Ya ini mungkin akan bertanya ya, semisal nih Pak saya ingin beli cuman saya nggak bisa hadir ke kandang, itu gimana? Apakah kita akan mendapatkan sapi yang kita inginkan atau bahkan kita malah dikecewakan ya? Dalam artian semua itu kembali lagi ke diri kita, dalam artian kita tidak ingin satu. Di sisi lain kita bisnis, yang kedua itu kita ingin mencari saudara, yang artinya silaturahmi untuk sesama. Kita tidak ingin bapak ibu yang ada maksudnya yang membeli sapi ini nanti ketika setelah membeli itu merasa kecewa, kan sapi ini kok nambah kurus. Nah di sini yang perlu bapak ketahui, jangan pernah khawatir. Jika bapak percaya kepada kami, kepada kandang kami, lewat video call, semisal bapak udah ridho, udah ikhlas, ya udah nggak apa-apa, saya serahkan ke kandang. Pasti kita akan carikan sapi yang sangat bagus, yang artinya sapi yang intinya itu tidak merasakan malu ataupun kecewa jika bapak nanti datang. Nah misal video call, pasti saya akan menunjukkan nih sapinya, yang bapak milih yang mana pasti akan saya tunjukkan. Ini sapinya bobot sekian, ini harga sekian, ini sapi bobot sekian, ini harga sekian, ini bobot sekian, harga sekian. Intinya kayak gitu. Ketika bapak tidak bisa hadir ke kandang,
hanya bisa melalui video call nggak apa-apa, tapi yang perlu diketahui, alhamdulillah dari kejadian kemarin ya Pak, dan kemarin itu kebanyakan pembeli itu nggak ada yang datang ke kandang, jarang ada yang datang ke kandang. Hanya dari video, dia menyaksikan melalui video call, yang kemudian ya dia cuman hanya memberikan kepercayaan kepada kami, dan uang itu langsung ditransfer, dan artian langsung lunas, yang artinya dia itu udah percaya banget sama kami. Dan alhamdulillah ya sesuai yang diwujudkan, kita tidak akan mengecewakan pembeli itu. Jadi alhamdulillah bisa menjadi langganan untuk tahun ini gitu. Bahkan orang yang dulu jadi customer kami malah sekarang itu berkeinginan untuk menjadi investor kami. Ya dalam artian kita ya kembali lagi Bu, bisnis boleh kita mencari untung, tapi bisnis jangan pernah kita mencari kecurangan atau kekurangan yang dimana bisa menimbulkan rasa dengki ataupun kecewa ke orang lain itu. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya kasihkan, meskipun agak belepotan ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.